dan orang masih dikatakan berilmu selama dia masih belajar. Kapan orang yang berilmu itu dikatakan bodoh? Ketika dia udah nggak mau belajar lagi. Oh, udah cukup ini, saya udah ini, nggak belajar lagi, itulah awal kebodohan dia. Kedua itu ada yang positif dan ada yang negatif. Dan kalau boleh kita katakan lebih tepat lagi, kedua-duanya bisa menjadi potensi positif dan bisa menjadi potensi negatif. Harta bisa menjadi potensi positif. Saya harus kaya, karena dengan kaya saya bisa bersedekah, dengan kaya saya bisa bangun masjid, dengan kaya saya bisa bantu orang lain. Masya Allah, positif. Ada orang-orang yang selamat dengan kekayaannya, namun orang kaya agak lambat masuk dalam surga. Ya, orang kaya agak lambat masuk dalam surga. Mungkin setelah kita dengar ini, kalau dengar sampai di sini aja, oh berarti bahaya kaya. Bukan demikian. Abdurrahman bin Auf termasuk sahabat yang kaya. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Sayyidah Aisyah, wafat Rasulullah, Sayyidah Aisyah mengatakan, wahai Abdurrahman, Rasulullah SAW pernah mengatakan, engkau masuk surga merangkak-rangkak. Lambat. Menangis Abdurrahman bin Auf. Kemudian ada sahabat yang lain mengatakan, mengapa Rasulullah SAW mengatakan engkau masuk dalam surga merangkak? Karena dengan merangkak saja engkau masuk dalam surga. Dengan merangkak saja engkau masuk dalam surga. Orang kaya 500 tahun lebih telat masuk ke dalam surga daripada orang miskin. Ada riwayat, tapi nggak tahu kuat atau lemah itu. Banyak hisabnya, Bapak sekalian, banyak perhitungannya. Tapi jangan salah bahwa orang yang kaya, yang hartanya dia dapatkan dan dia arahkan di tempat yang positif, walaupun lambat masuk dalam surga, tapi dalam hisab itu dia sudah merasakan surga sebelum surga. Bagaimana gambarannya? Gambarannya begini, Bapak sekalian. Kalau kita benar, lalu kita diadili atau diminta keterangan lah, ya. Pengadilannya kita tahu pengadilan yang adil, jujur dan tidak ada kezaliman. Diadili kita, ditanya satu persatu dan kita yakin benar apa yang ada dalam hati kita. Makin ditanya makin senang kita, karena apa yang kita lakukan benar. Semakin ditanya semakin menunjukkan kita benar. Jadi orang kaya punya mobil, punya rumah, punya ini semua ditanyakan. Ini kamu uang beli HP, ini HP apa kamu gunakan? Ya Rabb, dengan HP saya bersilaturahim, dengan HP saya menuntut ilmu, dengan HP saya yang melakukan kebaikan. Senang. Kamu beli mobil, ya Allah, dengan mobil saya pergi ke masjid, dengan mobil saya silaturahim, dengan mobil saya membantu orang lain. Semakin banyak emang lama, tapi lamanya itu menggembirakan. Tinggikan derajat dia, tinggi lagi, ditanya lagi, bagus lagi, tinggikan derajatnya. Jadi walaupun lama, tapi ya semakin lama semakin menyenangkan. Ya, inilah orang yang merasakan surga sebelum surga. Kedua itu harta dan ilmu ada kalanya menjadi peluang positif. Ilmu begitu juga. Dan ada kalanya keduanya menjadi peluang negatif. Bukan hanya pada harta, pada ilmu juga. Sesungguhnya yang paling aku takutkan pada kalian adalah ulama pencari dunia, ulama pecinta dunia, ulama yang dekat dengan sultan, yang bukan sultan dia arahkan, tapi sultan itu mengarahkan dia. Dia diperalat oleh dunia. Seperti kisah ya orang kaya itu yang punya anjing kesayangannya. Nah, kita kisahkan itu orang kaya ini kaya sekali, punya anjing sangat dia sayangi. Dan pada suatu hari anjingnya mati.
sampai ke masjid enggak dia gafarkan, yuk kita sholat. Sholat apa ini? Bayi anak bapak, bukan anjing, gedung semuanya. Astagfirullahaladzim. Mana boleh kita sholat kata anjing? Ini anjing kesayangan saya, harta saya sangat berharga. Pokoknya saya sedih kalau nggak disolatkan. Oh nggak bisa, jangankan sholat, masuk dalam masjid aja nggak boleh. Tanyalah mana tuan syekh, orang paling alim di sini mana? Tunjuk dekat dengan masjid, panggil beliau sebentar. Begitu datang, sudah dibisikkan oleh yang jemput, wahai tuan syekh itu ada orang itu ingin bawa anjing ke masjid, ingin disolatkan anjingnya. Na'udzubillah sama na'udzubillah, astagfirullahaladzim. Sampai ke masjid tidak boleh mensolatkan anjing. Memasukkan anjing ke dalam masjid pun tidak boleh, dia itulah najis. Sang orang kaya berkata, wahai tuan syekh, saya siapkan 1 miliar rupiah untuk imam yang solatkan anjing saya. Oh, tuan syekh ini mengatakan, tunggu sebentar, saya sholat istikharah. Sholat istikharah, selepas sholat istikharah dia menghadap jamaah, dia katakan, saya mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya anjing ini keturunan anjing Ashabul Kahfi. Mari kita salatkan. Alhamdulillah, subhanallah. Jadi bukan hanya harta yang bisa menjerumuskan orang ke dalam neraka, ilmu juga. Maka karena itu kaidahnya begini. Barang siapa yang ilmunya tidak semakin menjadikan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menghadiri majelis pengajian, ustaz-ustaznya pun yang pegang mic yang menyampaikan ilmu, kalau seandainya mereka tidak mengamalkan ilmunya, ya menjadi sebuah bencana juga, ya menjadi sebuah bencana. Nanti di neraka ada orang-orang yang perutnya itu keluar, usus-ususnya keluar, na'udzubillah. Lalu dia berputar-putar seperti keledai yang gila atau keledai stres. Orang-orang berkata, wahai fulan, kenapa kamu ini? Bukankah engkau dulu yang menyeru kami untuk melakukan kebaikan, yang melarang kami dari melakukan kemaksiatan? Dia jawab, iya benar. Saya inilah yang dulu mengajak kalian untuk melakukan kebaikan, tapi saya nggak kuat. Dan saya inilah yang melarang kalian untuk melakukan kemaksiatan, tapi saya kuat. Nggak ada lagi rahasia waktu itu. Hari akhirat tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi malu-malu sembunyi-sembunyi, karena semua sudah jelas. Ini penghuni surga, ini penghuni neraka. Namun walau begitu, Bapak sekalian, jangan sampai kita menjadi orang yang tidak berani menyampaikan kebenaran, karena kewajiban kita ada 3. Yang pertama menuntut, mempelajari ilmu, yang kedua mengamalkan ilmu, dan yang ketiga menyampaikan ilmu. 3 kewajiban setiap muslim: belajar, amalkan apa yang sudah dipelajari, sampaikan kepada orang lain. 3 hal ini. Jadi kalau kita nggak belajar, udah pasti 3 hal nggak kita dapatkan. Bagaimana kita mau mengamalkan yang kita nggak punya ilmunya, dan bagaimana kita menyampaikan kepada orang lain. Kita sudah belajar, tinggal 2 kewajiban kita: mengamalkan dan menyampaikan. Sudah kita pelajari, belum kita amalkan, bolehkah kita sampaikan? Sampaikan.